sulit ketika bukan agak sedikit sulit, agak sedikit rancu mendiagnosa dengan adanya ini apa namanya cervical root syndrome, terus neck pain ya, dan salah satu karakteristik gangguan saraf adalah menjalar. Nah, kalau si cervical root syndrome kita sudah ketahui bersama bahwa sensasi radiating pain-nya itu adalah ke lengan atau ke bagian leher, tidak sampai ke atas. Bentar ya, saya coba. Bentar. PPT saya kok hilang di layar saya ya. Coba, coba. Sebentar, sebentar. Oke. Karakteristiknya adalah side and back of skull and radiating upwards toward. Jadi bagian samping dan belakang dan menjalarnya ke atas, depan, ke depan dan ke atas dan ke depan, ya, sampai terasa nyerinya itu di belakang telinga, di belakang telinga atau di belakang mata. Nah, eh, caranya bagaimana ketika ada pasien datang ke Anda? Perhatikan, ini bukan cervical root syndrome. Yang spesifik nyerinya adalah pada daerah leher. Ya, spesifik nyerinya adalah yang kita akan rancu nanti dengan migrain. Ya. Migrain itu sharp, sharp pain ya, tajam pada satu sisi. Ya, dan kalau yang neuralgia adalah radiating, menjalar. Ya, yang membedakan dengan CRS nanti adalah ketika Anda melakukan pemeriksaan provokasi saraf, hasilnya negatif semua, dan migrain Anda hilangkan, ya, sehingga kemungkinan besar adalah occipital neuralgia. Nah, sebagian besar occipital neuralgia itu memang bisa berkurang banyak dengan medikamentosa, ya, NSAID, non-steroid anti-inflammatory drugs itu juga sangat bisa berkurang, paracetamol, ibuprofen, ya, itu sudah cukup berkurang. Tapi beberapa memang sedikit mengganggu sehingga mereka datang ke fisioterapis meskipun dia terus mengkonsumsi obat untuk bisa mengurangi nyerinya. Oke. Di sini saya berharap nanti bisa di apa namanya dijelaskan ya sama sama siapa sama Aslep. Coba coba saya apa namanya eh, pen ya. Nah, sebentar. Di sini ini ya, ini posisi yang nyeri biasanya. Biasanya kita lakukan friction pada muscle ini. Oke. Pada friction ini kita lah nyeri ini bisa di apa namanya? Otot ini bisa kita lakukan massage friction daerah sini ya, atau kita sedikit leverage pada daerah sini. Saya berharap note saya di di layar Anda muncul ya. Dan yang kedua, dia akan langsung nyerinya ke atas. Bisa satu sisi. Misalnya ini katakanlah ke otak kepala. Ya, ini katakanlah kepala, mohon maaf, gambarnya tidak terlalu baik. Dan ini menjalar ke atas.
Oke. Yang selanjutnya yang bisa kita di bagian otot, di bagian misalnya gini ya. Saya gambar seperti ini saja. Ini leher ya, ya. Ini bahu, ini bahu. Oh, sorry gambarnya Di sini ada trapezius upper. Oke. Perhatikan, salah satu di sini primary occipital neuralgia. Primary neural could be due to pinched nerve, sarafnya terjepit atau ada ganggu apa istilahnya ya? Bukan bukan pinch. Pinch itu oh, entrapment ya. Ada gangguan pada sarafnya dan yang sering adalah muscle tightness ini. Kembali lagi di sini. Di sini trapesius. Ini kalau tinus ya. Ini kalau tinus, oke. Ini sarafnya yang kuning. Coba saya hapus dulu. Oke. Nah, ini kalau tinus, dia akan memunculkan nyeri ke depan karena ini sudah sarafnya. Termasuk ketika ada tinus pada inferior oblik ya dan beberapa otot-otot kecil. Nah, ini trapezius kontak ini yang ini ke belakang juga ya. Ketika nyeri-nyeri di sini tinus, Anda cek di eh, bagian leher itu ada tinus pada upper trapezius, kemungkinan besar menstimulasi nyerinya pada occipital neuralgia. Ya, sebagian besar adalah muscle ranis. Gini, neck injury biasanya seperti ini. Ada istilah eh, Y plus injury. Ya, saya tak ke samping ya. Y plus injury itu kalau kita menyupir seperti ini dan kita menggunakan seat belt, mengerem mendadak, ada lecutan pada daerah leher. Ya, lecutan pada daerah leher. Nah, lecutan ini bisa mentraksi pada daerah sarafnya. Kalau ketraksinya yang kena itu C5, C6, dan yang lain-lain, kemungkinan besar cervical root syndrome atau bahkan lumpuh. Nah, di sini ketika lecutannya pada daerah belakang, rata-rata Y plus injury itu lumpuh kanan kiri. Ya, saya beberapa dapat pasien Y plus injury karena ini arum jeram. Ada yang kecelakaan, ada yang arum jeram. Ketika ketika arum jeram seperti ini dia akan lurus sehingga kembali lagi ke depan ada lecutan. Tapi kekuatan otot masih 2-3 sehingga alhamdulillah kita kejar bisa maksimal. Kemungkinan ya hanya neuropraksia ya atau asunomesis tidak neuromesis yang betul-betul putus. Oke, kembali ke apa namanya? Ke permasalahan yang kita bahas saat ini. Kalau kita osteoartritisnya upper, upper bagian mana? C0, C1, C2. Ketika ada masalah di seperti ini di daerah sini artritisnya, Pak, pakai CRS, kemungkinan besar adalah occipital neuralgia. Ya. Tapi kalau sudah di bagian bawah, 5, 4, 5, 6, atau 7, 8, TA1, larinya ke cervical root syndrome. Permasalahannya, cervical root syndrome kita sudah ada pemeriksaan yang kita pelajari bersama kemarin itu. Sehingga sederhananya kalau Anda ada kasus nyeri tengkuk pada belakang dan dia menjalar ke depan, ini bukan migrain, saya kira Anda bisa ya, apalagi yang perempuan ketika PMS dan sebagainya, migrain itu sedang menyerang, Anda bisa mendefinisikan ini kira-kira nyeri nyeri migrain atau hanya nyeri biasa atau nanti ketika kita lebih tinggi ini neuralgia. Radiating pain itu menjadi poin utama. Tapi radiatingnya kemana? Kalau radiatingnya ke anggota gerak atas, menjalar hingga ke siku, terjadi kelemahan otot, tricep, dan sebagainya, sikat ke cervical root syndrome. Tapi kalau dia terfokus ke depan, sampai ke atas, sampai ke depan,
Kita ambil neuralgia. Oke. Symptoms-nya ya, intense severe symptoms seperti nyeri, shocking, stabbing, nyeri-nyeri eh, tertusuk pada saat eh, eh, shocking and stabbing pain traveling ya, berjalan dari leher pada satu sisi ke belakang telinga. Oke, di daerah orbital socket juga ipsilateral set biasanya. Oke, eh, ini perhatikan. Termoterapi besok saya mohon betul-betul bisa mengaplikasikan SWD ya. Mohon perhatikan, ini besok Anda harus SWD ya. Anda harus bisa mengaplikasikan SWD pada daerah servikal, posisi duduk. Dan yang kedua, Anda bisa menggunakan TENS untuk menguranginya, diingat-ingat minta ke aslabnya interferensial. Oke? Pakai arus interferensial. Kenapa Pak Rahmat? Eh, kalau intensitas nyerinya kalau kita menggunakan FAS atau NRS itu di angka 456 ya, kita menggunakan interferensial saja. Kalau nyerinya tajam tidak tertahankan, bisa menggunakan TENS. Kenapa saya tidak jarang menggunakan TENS pada nyeri-nyeri sedang? TENS itu salah satu dampaknya adalah menstimulasi otot. Perhatikan, muscle tightness ada stimulasi bagaimana? Sudah ada muscle tightness, Anda kasih blocking menggunakan TENS, salah satu dampak TENS itu adalah menstimulasi si otot, apa yang terjadi? Akan semakin panas, muncul nyeri semakin tinggi setelah diaplikasikan TENS. Pada saat itu mungkin hilang, tapi ketika kembali ke rumah muncul nyerinya yang bertambah. Oke, ini sampai sini. Anda bisa menggunakan apa namanya? Hati-hati ya kalau menggunakan heating sekali lagi eh, pemeriksaan sensitivitas menjadi menjadi apa namanya menjadi poin penting ya. However, it's recommended to add a layer of towel or clothing. Jadi dikasih handuk. Makanya saya bilang bahwa penggunaan SWD besok harus betul-betul tepat. Kalau TENS nanti yang menggunakan intervensional menggunakan arus 1, 2 atau line 1 dan line 2 bisa diaplikasikan menjadi 4. Misalnya ini leher. Kembali ke sini. Kembali ke sini. Coba. Di sini saja saya hapus. Oke. Sehingga nanti eh, menggunakan 4 pad. 1, 2, 3, 4. Ini yang positif, ini yang negatif, yang negatif. Oke? Karena ini apa namanya? Menggunakan interferensial itu arus 1 dan 2, sehingga kita tidak perlu memeriksakan, Pak yang kanan nyeri, muncul, yang kiri muncul, sehingga dia bebarengan arusnya. Oke. Nah, intervensinya adalah menggunakan, besok tolong ya, ini juga dipraktekkan bagaimana tapping. Tapping itu bisa menggunakan dua cara. Bentar. Apa ini? Bisa menggunakan dua cara. Bentar. Bisa menggunakan dua cara. Caranya adalah sebentar. Anda bisa menggunakan Y strap ya. Sehingga ini dari cervical bisa diambil dari TH1 cervical sampai ke atas sehingga ini seperti ini bentuknya. Nah, di bagian bahunya atau bagian bahu daerah sini Anda kasih yang normal. Seperti ini. Ini kita mainkan 40 hingga 50%. Ini cukup 0%, tidak masalah. Yang di sini cuma 20 hingga 30%. Oke.
Seperti itu. Oke, Masas, Anda bisa melakukan effleurage, ya, effleurage daerah sini. Tapi yang jelas yang saya tadi sebutkan di friction ini daerah sini, ini penting. Karena ini akan mengurangi nyeri. Friction pada daerah dua titik ini yang saya sebutkan. Nanti minta tolong disampaikan ke Aslab dan sebagainya. Kemarin kelas kelas A sudah kita ajari bagaimana melakukan friction daerah sana, sedikit effleurage pada daerah upper trapeziusnya, bagian belakang, tempel. Sebelum kita tempel tapping, kita mainkan diatermi. Ini misalnya diatermi ada dua, ya nanti dari sini, dari sini. Jangan lupa menggunakan towel atau menggunakan handuk pengaplikasinya. Pak ultrasound bagaimana? Tidak perlu karena memang ini agak cukup sensitif karena di daerah C0 C1. Sehingga pertama diatermi atau IR silahkan ya. IR yang misalnya Anda di klinik Anda tidak memiliki diatermi, IR yang kedua mainkan TENS, typing selesai. Oke, massage ini cuma opsional saja. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan? Ada yang perlu didiskusikan? Tidak ada? Saya lanjut ke materi yang kedua ya. Nah, sebentar. Oke. Brachialesi intinya seperti ini, saudara-saudara. Ada 4 poin yang selalu saya ajarkan dari awal. Ada materi yang brachial race itu teorinya cukup cukup banyak sehingga saya nggak akan terlalu dalam sehingga kita fokuskan pada praktikum. Oke. Yang pertama Anda paham di mana keluar brachialesi itu. Oke. Dan yang kedua Anda tahu sign and symptomnya. Oke. Setelah sudah tahu sign and symptomnya, Anda bisa melakukan exercise-nya dan yang selanjutnya adalah menggunakan modalitas fisioterapi IR dan sebagainya. Nah, brachialesi ini prognosisnya saya katakan kurang begitu baik. Kalau memang betul-betul sarafnya pedot, ya, atau neuropraksia, sehingga saya ada beberapa pasien mungkin sudah mungkin ya, karena saya enggak setelah sebelum sebelum ke Taiwan saya sudah enggak pegang pasien ya. Setelah ke Taiwan baru pegang sehingga pasien-pasien saya yang dulu kan sudah hilang semua. Terakhir saya pegang 3 4 tahun ya juga tidak apa ya tidak maksimal dalam mengaktifasi si saraf itu. Oke. Perhatikan bahwa ini cuma eh, saya harap Anda sudah sangat-sangat paham ya. Ini cuma tambahan informasi saja. Oke, C5 hingga T1 brachial plexus ya. C5 T1. Plexus itu eh, Anda kalau sering ke pasar beli sayur misalnya itu entah kangkung, entah itu bayam ya, itu di bawahnya diikat. Oke. Nah, ikat sebetulnya tidak diikat plexus itu. Tapi menganalogikannya adalah sekumpulan root ya, sekumpulan eh, saraf yang keluar dari ini ya dan dikumpulkan menjadi satu disebut plexus. Seperti ini disebut plexus. Nah, gambarannya kurang kurang lebihnya ini sebetulnya kalau kita ke pasar ada bayam atau kangkung yang diikat. Nah, ikatannya satu ikat itu adalah satu plexus. Nah, kita sebut adalah ini brachialis C5T1. Lah, dia aksilaris masuk, nanti radial kita masuk, muskulocutaneus masuk, oke, ulnar dan medial ini nanti kita bahas minggu depan ini. Salah satunya.
Ketika si brachial plexus itu muncul lagi, keluar lagi dari ikatan tadi itu yang saya sebutkan, dia muncul saraf-saraf yang kita sebutkan aksila, radial, longitudinal, dan median. Oke, itu sedikit review tentang brachial, sedikit review tentang plexus. Sorry, ini brachial plexus. Oke, ya, perhatikan ini roots, ya, ini roots. Ganglia ini keluar dari dua saraf menjadi satu, dan ini terangnya, dan ini adalah chordnya. Plexus dari mana? Di sini. Oke. Plexus adalah kumpulan yang dari satu, dua, tiga, empat, lima. Dari sini sudah terpisah-pisah. Yang ini masuk ke ulnar, yang ini masuk median, yang ini masuk ke nerve. Radial, sorry. Begini, kenapa di sini gambar gambar bayi ya? Brachialesi itu pada waktu saya awal-awal sebagai fisioterapis itu rata-rata bayi, bayi atau anak. Kenapa pada bayi pada anak? Nah, mungkin ada gambarnya enggak ya? Nah, ini mungkin saat ini ketika bayi baru lahir apa ya BBLR bayi berat apa lahir ringan apa istilahnya BBLR bayi berat lahir ringannya itu SC, pinggul terlalu kecil SC, bayi terlalu besar SC. Pada zaman dulu mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu akses kesehatan tidak terlalu banyak, terus dokter objin juga tidak terlalu banyak, sehingga yang terjadi biasanya bidan atau dokter itu melakukan tarikan karena setiap bayi yang keluar itu ada sedikit putaran yang tahu secara persis nanti tanya ke Bu Atika ya karena beliau expert di bidang pediatri. Nah, tarikan yang miring seperti ini akan memicu terjadinya putusnya atau robeknya plexus brachialis. Oke. Sehingga pada zaman dulu, bukan zaman dulu ya, 10 atau 15 tahun yang lalu, sekarang mungkin masih ada, tapi saya belum pernah mendapatkan brachialis pada anak-anak. Yang saat ini sering terjadi adalah brachialis dikarenakan traffic accident atau kecelakaan. Suatu contoh, pasien saya sekitar 7 tahun sebelum saya S3, kecelakaan, tidak ada luka, tapi setelah kecelakaan tangan tidak bisa digerakkan, sehingga dibawa ke rumah sakit. Di rongsen tidak ada yang fraktur. Setelah sebulan merasa tangannya ada bermasalah karena tidak bisa digerakkan, di EMG, brachial plexusnya putus ketika dilakukan pemeriksaan EMG. Ya, trauma trauma dalam atau road traffic accident meskipun tidak muncul dari luar karena ada tarikan begitu kuat sehingga eh, putus si plexus brachialis. Hingga sekarang beberapa ototnya masih tidak bisa kita aktifkan. Nah, nah pada bayi, nah ini pada dewasa ya, ini ganglionnya tadi yang bundel-bundel dan sebagainya, ini ada putusan dan sebagainya. Pada bayi ada dua jenis nanti yang kita ini bisa karena trauma, ya fraktur klavikula. Makanya fraktur klavikula itu sebetulnya sederhana tapi sangat-sangat riskan. Ini bisa masuk ke paru-parunya, klavikulanya bisa tembus ke paru-parunya kalau kita tidak ada hati. Yang kedua adalah daerah sini di bawah klavikula sendiri, di situ ada brachialis. Kalau itu kena brachialisnya selesai. Oke, sternocleidomastoid apa? Tengeng itu apa istilahnya? Apa Mbak? Tengeng istilahnya pada bayi yang sternocleidomastoidnya menjadi jaringan busa itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu?
Saya kok juga lupa ya, karena saya lama tidak dapat kasus ini. Ada yang tahu? Ada yang ingat nggak? Torticollis. 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 Betul, terima kasih sudah diingatkan. Ketika, nah, ini torticollis ini jaringan busa. Si torticollisnya karena jaringan busa, karena dia juga di bawah si sternocleidomastoid, dia tidak kena. Ya, kalau ndak anu juga arterinya kena sehingga terjadi nekrosis. Warnanya hitam atau ungu. Nah, kalau terjadinya pada daerah pleksus bagian atas, C5, C6 yang terjadi disebut Duchenne paralysis. Ini bentuknya. Ada yang mengatakan ini tip finger. Ya, ya ini disebut tip finger karena seperti orang minta tip dari belakang. Oke. Ini kalau plexus atas, obtusen. Yang selanjutnya, ketika bagian bawah itu namanya clumps paralysis yang membedakan, perhatikan, dia ada abduksi. Kalau di sini adduksi, ya, ini adduksi. Kalau ini ABD, oke. Kalau ini cenderung ke dalam, perhatikan, cenderung ke dalam ya, sehingga ada rotasi, perhatikan, dari sininya, perhatikan ada rotasi, oke, rotasi. Kalau di sini tidak ada rotasi, cuma dia agak abduksi dan fleksi pada daerah wrist. Oke, saudara-saudara, karakteristik ini sama antara dewasa dan anak-anak. Oke, Pak, kalau memang pedot kabeh dan sebagainya, mana tadi? Pedot sampai ini ketarik dan sebagainya. Ini saraf-saraf ya, otot-otot yang di apa namanya yang disarafi oleh brachiolesi, ada brachioradialis, ada pectoralis, oke, ada rotator cuff dan sebagainya, deltoid juga masuk. Dia lumpuh, nggak bisa apa-apa kan, lesi betul. Apa yang kita harus lakukan sebagai fisioterapi pada kasus-kasus seperti ini? Tidak bisa tidak dilakukan splint. Kita belum punya splint. Coba nanti saya tanyakan ke, ya mungkin sudah selesai ini materi kita ya, tapi harus menggunakan splint. Tujuannya apa? Supaya otot-otot yang bisa kita optimalkan minimal kontraktur. Kalau otot-otot bisa kita optimalkan, tidak kita lakukan exercise, kontraktur masuk ruang operasi lagi. Lengthening lagi, panjangan lagi, ribut lagi. Oke, sorry. Splint ini menjadi sebuah kewajiban dari pasien. Oke. Yang selanjutnya adalah pasif aktif resisten. Pertama pasif. Kita lihat kemampuan pasien. Berapa nilai ototnya? Pak, gerakannya apa? Semua gerakan karena dari shoulder. Apapun gerakan pada daerah shoulder. Ya, abduksi, eksternal, internal, rotasi, horizontal abduksi, ya. Yang kedua, ketika kita sudah melihat, oke, nilainya 1, 2, nilai ototnya, lakukan assisted. Oke. Ini dua ini maksimal. Kalau bisa aktif, ngapain dilatih? Ya, dalam artian kita cuma bisa melakukan tambahan ke strengthening. Sehingga dua ini yang kita bisa lakukan pada pasien-pasien dengan kondisi yang betul-betul putus. Pasif atau assisted. Semua gerakan dari jari, ya, dari wrist, elbow hingga shoulder. Perhatikan non-luminous kita bisa menggunakan IR ya pada daerah belakang, slapping berlawanan dengan arah rambut kecil yang ada di tangan. Exercise pasif aktif, tapi saya aktif ini tidak terlalu kita optimalkan sehingga yang pasif dan assisted. Aktif bagaimana bagi gangguan ototnya yang tidak terlalu terganggu. Horizontal ortose ini menjadi sebuah kewajiban untuk mencegah sebuah terjadinya eh, kontraktur pada otot-otot yang masih kita bisa optimalkan. Ini beberapa exercise-nya ya. Segala sesuatunya buka, tutup, pronasi, supinasi ini. Pronasi, supinasi.
Oke, fleksi, pull hard, ini menggunakan tangan yang sehat, ya. Apa yang dilihat? Yang dilihat adalah bicep. Ya. Circle pada shoulder itu yang saya sebutkan, nggak perlu pasien Anda nggak perlu juga disuruh seperti ini ya. Anda bisa dengan posisi pasien duduk ya, tangan ke depan semua, oke. Kita pegang tangan pasien atau kita kita pegang tangan pasien, si pasien disuruh untuk menarik badan ke belakang. Yang pertama, dan yang kedua, si pasien disuruh mendorong tangan kita. Ya, Anda pasien usia 30 tahun atau 65 tahun disuruh seperti ini, fisioterapisnya atau sampel atau dikongkon pelosotan yang apa jenenge di lantai. Oke. Ya, seluruh gerakan seperti ini, oke. Dan ini beberapa beberapa exercise. Ini Anda bisa menggunakan apa? Eh, apa jenenge? Karat ini? Apa? Elastic band. Bandage? Elastis bandage apa? Apa Mbak? Kok elastis bandage apa sih? Sing warna-warna gue loh. Elastic band ya. Apa? Ngantuk kabeh. Oke, bisa Anda lakukan seperti itu. Sama, ya. Jangan disuruh di rumah, oke? Dilakukan di klinik Anda. Ya, bisa Anda menggunakan dumbbell maksimal, circle, abduksi, posisi tidur, ya, eksternal rotasi ke atas, dan sebagainya nanti bisa dipraktekkan pada saat hari Minggu. Hari Minggu, wis ngantuk ini. Hari Jumat. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak kuat aku sakjane ngajari rek. Tak tutuk-tutuk nih aku ngajar ini. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti minggu depan hari Jumat kita bertemu kalau saya ada tugas luar sehingga kita bisa